Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya ada sukacita dan kasih Tuhan yang terus ajaib melingkupi kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa ini terus saudara dan saya diberhadapkan dengan masalah yang sama saudara. Masalah yang belum ada ujungnya, namun kita dapat melihat bagaimana hal-hal yang baik terjadi akhir-akhir ini di masa pandemi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang memberikan penelitian. Masa-masa pandemi ini banyak memunculkan orang yang stres, depresi, ya karena ketakutan dan kekhawatiran akhirnya menyebabkan banyak hal. Menyebabkan perceraian, menyebabkan orang kehilangan keluarga, menyebabkan orang kehilangan rumah tangga, kehilangan anak, kehilangan suami istri, kehilangan bahkan bisnis, usaha dan lain sebagainya, saudara. Dan itu membuat orang-orang juga tidak lepas beberapa orang mengalami yang namanya depresi, saudara. Depresi, saudara, tidak seperti kesedihan yang biasa, tapi kesedihan yang terus-menerus berlanjut karena krisis ini sudah cukup lama, saudara. 1,5 tahun lebih, sehingga kesedihan bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Kesulitan, tantangan, himpitan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Mungkin ada banyak orang yang tidak merasakan juga kesulitan, tapi mungkin justru ada di masa yang baik, di masa krisis ini, karena kebaikan Tuhan. Namun saudara, selama orang hidup, pasti dia diperhadapkan dengan kesulitan. Entah itu diabaikan, entah itu tidak dianggap, entah itu direspon baik atau benar, kesulitan, tantangan tetap ada. Tanpa tantangan dan kesulitan, seseorang tidak akan bertumbuh. Apalagi anak-anak Tuhan tidak akan bertumbuh, makin mengalami perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, di masa-masa ini saudara, juga orang ketika diteliti, saudara, orang meneliti, saudara, depresi itu memang juga diakibatkan oleh karena lemahnya iman seseorang. Tapi juga bukan hanya sekedar lemahnya iman seseorang, tetapi dalam penelitian itu diungkapkan depresi juga dapat membawa seseorang mengalami kelemahan iman dan menjauh dari Tuhan. Nah, ada orang yang sebelum depresi, saudara, jauh dari Tuhan, imannya lemah, jarang bersekutu, jarang membaca firman, apalagi melakukan firman, akhirnya stres dan ujungnya depresi. Tapi juga ada orang-orang yang mengalami depresi, kesulitan karena tantangan makin berat, akhirnya mulai, saudara, imannya mulai lemah, kendor dan menjauh dari Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita kembali mengingat bagaimana satu janji Tuhan yang tidak pernah berubah, yang harus kita pegang sepanjang umur hidup kita, sehingga di masa-masa sulit ini tidak membuat kita depresi, lemah iman, tapi makin kuat mencari Tuhan, mengalami janji Tuhan, dan diberkati menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ajak saudara untuk melihat dalam janji kasih setia Tuhan, bagaimana orang yang hidup dalam janji kasih setia Tuhan sampai akhir hidupnya, bahkan turun-temurun sepanjang generasi demi generasi, tetap hidup dalam kasih setianya. Mazmur 89. Mari kita lihat dalam Mazmur 89 mulai ayat yang ke-29, saudara. Sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan.
tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara, janji Tuhan yang luar biasa. Mari remakan janji ini bahwa Tuhan akan memelihara kasih setianya dalam hidup kita. Mari remakan janji Tuhan ini bahwa Tuhan akan terus dan terus menerus menjamin, menjadi penjamin, bahkan sampai anak cucu kita. Tapi tentu tidak mudah, saudara, karena ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan hidup, maka sedikit perhatian kita akan teralih, bukan kepada janji Tuhan, bukan kepada kasih setia Tuhan. Seringkali banyak orang beralih kepada masalah dan tantangan, sehingga bukan Tuhan yang gagal menggenapkan janjinya, bukan Tuhan yang tidak memberkati kita, saudara, tetapi kita yang keluar dari jalur perjanjiannya. Mari ingat janji itu, sehingga kita akan hidup dalam janji kasih setianya dan mengalami satu demi satu keajaiban kasih setia itu lewat pertolongannya dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, saudara. Yang pertama, saudara, belajar bagaimana, saudara, Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji. Saudara, nyanyian atau lagu atau Mazmur 89 ini digubah oleh seorang yang bernama Etan, orang Esrahi. Ya, seorang yang bernama Etan, orang Esrahi. Nah, nama Etan, saudara, dari kata Ibrani Etan yang artinya adalah kuat. Arti lebih kuno, lebih lama atau lebih dari original namanya ini artinya adalah kuno, saudara. Jadi dari zaman lampau, purbakala. Kalau saudara memaknai lampau, purbakala, kuno, saudara akan jangan berhenti pada titik asumsi saudara usang dan sudah tidak berlaku. Saudara, sejarah masa kini ditegakkan oleh sejarah masa lampau. Tidak ada sesuatu yang dibangun di hari ini tanpa masa lampau. Artinya ada statement yang mengatakan jangan pernah lupakan sejarah, jangan pernah tinggalkan sejarah. Ada juga firman Tuhan yang mengatakan jangan ingat zaman purbakala, artinya jangan mengingat yang namanya kesusahan-kesusahan. Tapi kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu, di masa-masa yang lalu harus selalu kita ingat. Nah, Etan artinya kuno. Arti yang pertama kuno. Di masa lalu, saudara. Masa lalu menunjukkan terus berlangsungnya sampai hari ini, masa yang akan datang sampai bahkan selama-lamanya. Jadi tidak lepas kasih setia Tuhan untuk membentuk pribadi kita dari zaman ke zaman sampai nanti, saudara, kita mengalami yang namanya perjumpaan di angkat Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan selamanya di dalam kekekalan. Kata Etan yang kedua juga memiliki arti nama yang artinya adalah teguh, kuat atau tahan lama, saudara. Saya ingat ya satu iklan produk baterai yang zaman waktu itu yang mengingatkan, ya, baterai lebih tahan lama, saudara, lebih hidup katanya, saudara, daripada produk-produk merek lainnya. Dan itu digambarkan bagaimana produk itu memiliki kekuatan lebih bisa menggerakkan sesuatu, ya, lebih lama dan menyalakan lampu lebih lama, saudara, daripada produk-produk yang lain. Saudara, sesuatu yang tahan lama adalah sesuatu yang melewati masa yang lebih panjang, sesuatu yang melewati proses yang terus menerus tapi teruji, ya. Tahan lama, bukan cepat habis, namun kuat, teguh menghadapi persoalan dan tantangan hidup karena tahan lama. Tahan lama bisa juga mencapai yang namanya, kalau sifat dunia kan fana, saudara. Tahan lamanya dunia kan dipengaruhi dengan keadaan dunia. Tetapi tahan lama dalam pandangan firman Tuhan adalah kekekalan, saudara. Kekekalan tidak pernah punya ujung, ya. Jadi artinya kalau kita hidup percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi satu janji yang namanya hidup dalam kekekalan. Ya, hidup tidak hanya sampai besok, sekalipun mungkin hari ini, nanti, saudara, atau besok atau kapanpun kita bisa meninggal dunia, bisa dipanggil pulang Tuhan.
berpisah dengan ragawi kita. Tetapi kita punya satu janji, ingat bahwa hidup kita akan tahan lama, hidup kita akan kekal bersama dengan Tuhan. Maka jangan sampai masalah, kesulitan membelokkan arah kita ke arah hidup yang sementara. Masalah yang sifatnya sementara, kesulitan yang sifatnya sementara. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang tahan lama, tahan uji, kuat dan teguh melewati segala musim kehidupan. Mazmur saudara 89 di ayat yang ke-29 dikatakan, saudara, di ayat, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Saudara, Tuhan akan memelihara, menjamin bahwa beliau akan pelihara kita, anak-anaknya, dengan kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita pahami janji kasih setia Tuhan, saudara. Apa itu kasih setia? Dalam satu pemahaman, kasih setia berarti sebuah gagasan yang menyatakan kasih yang setia dalam tindakan yang kerap. Dalam perjanjian lama merujuk pada kasih setia yang telah diungkapkan dalam hubungan perjanjiannya dengan Israel. Kasih setia adalah kasih yang loyal, kasih Allah yang loyal kepada umatnya. Bisa digambarkan kepada istrinya Israel. Ya, kalau itu merujuk ke beberapa kitab. Saudara, kasih setia Tuhan juga menunjukkan akan adanya kelembutan, kebaikan, kemurahan yang konsisten dan persisten. Artinya yang stabil, yang konsisten, saudara, dan tak bersyarat. Sebuah hubungan di mana dia mencari manusia dengan kasih dan kemurahannya dengan segera. Jadi kasih setia Tuhan ini sangat terhubung dengan perjanjian Tuhan. Kasih setia Tuhan, saudara, ketika membentuk kehidupan kita, selalu akan, saudara, membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat. Mari, saudara, kalau kita ingin kehidupan kita menjadi kehidupan, memiliki kehidupan yang kuat di masa-masa ini maupun masa-masa yang akan datang, mari kita seperti Etan ini, saudara. Etan yang mengubah Mazmur 89. Saudara, Etan, saudara, seorang yang berhikmat pada zaman Salomo. Etan ini juga, saudara, ada orang lain yang bernama Etan, ya. Bukan Etan Kulon, ya, saudara, tapi Etan, namanya Etan, ya. Dia seorang yang berhikmat pada zaman Raja Salomo. Kalau saudara melihat dalam satu raja-raja, saudara, bagaimana ia adalah salah satu berhikmat, ya. Tapi ketika dibandingkan dengan Salomo, di situ dikatakan Salomo jauh lebih berhikmat. Tapi paling tidak Etan menjadi satu gambaran orang-orang yang paling berhikmat di zaman Salomo, yang paling bijaksana di zaman Salomo, yang paling terkenal, hidupnya bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan karena dia berhikmat. Jadi orang yang hidupnya, ya, mengizinkan Tuhan dibentuk menjadi pribadi yang tahan lama, tahan uji, adalah orang yang hidup di dalam hikmat. Bukan hidup asal-asalan, bukan hidup semaunya sendiri, tapi hidup di dalam hikmat Tuhan. Saudara, orang yang berhikmat, saudara, akan hidup di dalam, bersandar di dalam firman Tuhan, di dalam hikmat yang kekal, hikmat abadi, yaitu yang tersimpan di dalam firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Etan bersinar karena dia belajar hari demi hari menyikapi kehidupannya dengan baik. Dia merespon dengan baik. Saudara, kalau saudara melihat di ayat yang ke-50 sampai 52, di situ dikatakan, di manakah kasih setiamu yang mula-mula, ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Ingatlah celah hambamu, ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu, ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah yang kau urapi. Saudara, Etan yang, saudara, setelah itu kan ada kata sela, ya, sebelumnya, maaf, sebelum ayat 50 ada kata sela, ya.
Menurut penafsiran kemungkinan besar ini ditulis digubah atau ditambahkan kembali pada zaman masa-masa pembuangan, saudara. Jadi proses rekonstruksi firman Tuhan itu berjalan lama, karena bukan hanya bergerak kepada satu orang, dua orang, bergerak kepada sepanjang zaman demi zaman, sehingga keadaan demi keadaan yang berubah. Tapi firman Tuhan ya mengalami yang namanya hikmat demi hikmat, sehingga akan semakin menguatkan anak-anak Tuhan. Bukan hanya didasarkan pada satu zaman, dua zaman, satu orang, dua orang. Memang secara khusus sentralnya, pusatnya kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, karena dia bukan sekedar manusia biasa, tapi dia Allah sejati, sumber dari firman Tuhan, sentral dari firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ Etan yang lain yang dari keturunan Bani Yedutun, saudara, dia berkata bahwa ingat celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa. Hari itu dia mengalami yang namanya celah, hinaan, bangsa-bangsa menghina. Mana janji Tuhan kepada Israel, mana bangsa yang dipakai Tuhan diurapi gagah perkasa, mana yang ketenarannya seperti Daud dan Salomo pada waktu itu. Hari ini bangsa itu tertindas dan mengalami penganiayaan. Nah, kata-kata penghinaan, cercaan itu dilontarkan kepada orang-orang buangan, termasuk saudara Etan pada masa itu, dan itu menjadi satu krisis tersendiri, saudara. Krisis yang menimbulkan depresi mental bangsa itu. Kasih Tuhan, tetapi yang luar biasa adalah dia tetap bersandar pada kasih setia Tuhan, karena dia tahu bahwa kalau orang yang mau kuat, orang yang mau teguh, orang yang mau tahan lama dan tidak mudah jatuh dalam berbagai pencobaan adalah orang yang bertahan kepada kasih setia Tuhan. Dia belajar dituntun oleh hikmat Tuhan. Hidupnya makin bersinar, hidupnya makin terbit dan semakin naik seperti matahari yang memanasi, memberikan cahaya bagi bumi, sehingga ia pun juga dikenal sebagai orang yang berhikmat pada zamannya. Nah, kekasih Tuhan, mari kita hidup dalam hikmat Tuhan, ya. Hidup dalam yang namanya hikmat Tuhan yang terus mengevaluasi hidup kita, membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tahan uji. Ada banyak anak Tuhan yang memberi kesaksian, saudara, dan salah satunya memberi kesaksian bagaimana hidupnya tahan uji, hidupnya belajar untuk benar-benar kepada kasih setia Tuhan. Nah, saya melihat ada banyak kesaksian, ada orang yang diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan yang namanya perkenanan Tuhan dalam sisi yang lain, berkat, fasilitas dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga ketika saya merenungkan, mendengar satu kesaksian, dia gak menerima banyak hal, saudara. Bahkan rumahnya udah gak ada lagi. Dia tambah berkata ketulo-tulo katanya, secara duniawi, secara jasmani. Dia kehilangan banyak sehingga dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pernah suatu kali, saudara, dia akan menerima seolah-olah itu adalah berkat, mau diberi rumah, sebuah rumah. Tapi apa jaminan untuk menerima rumah itu, saudara? Dia harus pindah, mengganti agama, meninggalkan Yesus. Langsung dia hanya tertawa dan berkata, kalau ini saya tidak bisa, lebih baik saya tidak punya rumah di dunia, tapi saya sudah punya rumah yang di sorga. Dia tambah dimaki-maki, saudara, tambah dicerca, tambah dinengke, tapi dia tetap hanya senyum dan berkata, saya tidak punya rumah tidak apa-apa, saya begini tidak apa-apa, tapi saya percaya Tuhan Yesus telah menyediakan rumah di surga. Saudara, mendengar kesaksian itu tersentuh, saudara. Kalau mendengar yang banyak diberkati, saudara, saya pun mengalami, saudara, banyak luar biasa. Tapi yang di sini ini saya menyentuh, saudara, dan menunjukkan sebuah keseimbangan bahwa Tuhan janji firman-Nya bukan hanya ditujukan bagi orang yang diberkati secara jasmani, yang tidak diperkurang diberkati secara jasmani, menangkap dengan iman yang luar biasa bahwa sudah tersedia kekayaan di surga yang jauh daripada kekayaan di dunia. Mari berhikmat, saudara. Kalau saudara punya masalah, tantangan, kesulitan, mungkin hari ini bisnis saudara sedang drop, pekerjaan saudara tidak mendapatkan keuangan atau gaji seperti dulu,
Mari pegang kasih setia Tuhan. Janjinya ya dan amin. Dia bisa menolong kita kapanpun. Tapi mari merespon dengan hikmat Tuhan yang benar, karena membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat dari kemarin. Untuk apa? Untuk mengalami yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Kalau saudara gadaikan, saudara, rencana Tuhan, saudara tidak akan mengalami yang lebih besar. Kehidupan kita bisa terpuruk dan terpuruk. Tapi saya percaya Tuhan rindu ingin kita semua mengalami hal yang semakin besar dalam hidup kita. Jangan bersembunyi, saudara. Orang berdosa akan bersembunyi dan bersembunyi kepada ketidakmampuannya. Tuhan seringkali ingin tarik, ayo up nak, tarik nak, ditarik dengan hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan ini kaya, saudara. Tidak hanya waktu kita mengalami drop bawah, tapi juga ada di level menengah. Ada yang mau yang di up. Apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara? Ayo kita kembali pakai hikmat Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus menghidupkan firman yang adalah logos menjadi rema, sehingga akan membangun kita melangkah di dalam perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan, sehingga kita akan bersinar seperti Etan yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, selain Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, mari kita belajar dari respon Daud ketika dia menerima janji kasih setia Tuhan. Mazmur 89 ditulis oleh Etan, digubah oleh Etan. Tetapi saudara, Etan ini bertujuan dalam penghilaman roh Tuhan, inspirasi Roh Kudus. Ayat-ayat ini bertujuan untuk mengajar kita. Satu nyanyian pengajaran, saudara. Ayat ini dibuka dengan kalimat nyanyian pengajaran Etan, untuk mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan, mengajar dan memberi kesaksian. Satu kesaksian contoh yang diambil adalah Daud di situ, raja yang diurapi Tuhan. Saudara jangan pandang ya sepintas kalau saudara membaca ini secara lugon, lugon itu artinya tanpa penghilaman roh Tuhan, baca aja gitu. Apalagi di zaman-zaman ini generasi baca aja ya, baca dengan pertolongan Tuhan. Saudara kalau membaca dengan lugon langsung ya, saudara akan melihat bagaimana Etan seolah-olah akan menyanjung Daud, seolah-olah dia akan mencari muka terhadap Daud. Tetapi bukan, saudara. Etan memberi satu kesaksian di kehidupan bagaimana seseorang yang benar-benar mengalami ujian, tantangan dan kesulitan. Dari orang yang biasa-biasa, levelnya tidak punya apa-apa. Bahkan Alkitab berkata orang tuanya pun mengabaikannya, menolaknya. Dia jauh dari rumah dan harus ada di kandang, di padang penggembalaan, dan direndahkan hanya menggembalakan beberapa kambing, ekor domba. Saudara, Daud juga mengalami masa kekurangan. Tapi Etan ingin menuliskan bahwa ketika dia menjadi biji mata Tuhan, dia mengalami pengurapan Tuhan. Pengurapan tidak pernah hilang. Tapi Daud menunjukkan respon yang benar. Sekalipun dia manusia biasa yang bisa berdosa dan pernah jatuh dalam dosa, dia bangkit lagi. Karena pengurapan Tuhan tidak pernah hilang. Tuhan tarik dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah hilang. Dia bangkit, respon demi respon, yang akhirnya membawa dia didudukkan dalam tahta yang kekal, saudara. Bukan hanya dikatakan di situ sampai ujung langit, tahtanya tidak akan terpisah. Kalau saudara melihat hari ini, saudara, memang bangsa Israel dibuang ya, dan mengalami masa sulit kurang lebih hampir 2500-an tahun. Kemudian mereka baru mengalami merdeka. Dan hari ini, saudara, kita bisa melihat bangsa itu seperti apa ya, maju luar biasa, jadi berkat ya, seolah-olah saudara ya, bangsa itu saudara menjadi bangsa yang sangat memberkati bangsa-bangsa, entah dianggap atau tidak. Kenyataannya iya. Saudara, kalau Israel mengibarkan bendera, saudara akan lihat di situ bintang Daud. Saudara, dari ribuan demi ribuan tahun, nama Daud tetap terlihat dalam simbolik negara Israel modern. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan Mesias Tuhan kita Yesus Kristus ketika harus, saya katakan, harus jadi manusia karena menebus dosa kita, dia lahir dari keturunan Daud. Inilah yang menunjukkan janji yang kekal. Dari keturunan Daud
Kita adalah Israel rohani yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi biji mata Tuhan sehingga kita pun mengalami kasih setia Tuhan. Saudara, mari lihat. Saya akan lihat ya, hidup Daud ini menyenangkan hati Tuhan. Orang yang merespon terhadap kasih setia Tuhan akan hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, tentu perkenanan Tuhan itu artinya adalah yang pertama, saudara, perkenanan Tuhan itu Tuhan berkenan. Ya. Berkenan apa? Mencari orang yang berdosa. Tuhan berkenan mencari dan memilih bahwa kita menjadi biji matanya. Ya. Ketika saya ingat ketika yang namanya Adam dan Hawa bersembunyi, ya, Tuhan tetap melihat Adam dan Hawa sebagai biji matanya. Dia cari dan terus cari, tidak pernah tinggalkan Adam. Adam bersembunyi, terus berkelit saling menyalahkan satu dengan yang lain untuk menyembunyikan diri atau berkelit dari dosa-dosa mereka. Tuhan terus mencari dengan kasih setianya. Sampai dengan hari ini, saudara, Daud pun juga merespon hal yang sama. Mazmur 89 ayat 3 dikatakan, kasih dalam firman Allah yang hidup, kasih dan kebaikan hatimu untuk selama-lamanya. Kebenaranmu kekal seperti langit. Waktu Daud jatuh dalam dosa, karena dia manusia juga sama yang seperti kita, tidak sempurna. Ia akui di hadapan Tuhan. Dia nggak mau sembunyi dan nyalahkan orang lain. Ya, salah tuh dia. Kenapa dia tinggalkan istrinya? Ya goro-goro kamu juga. Kamu yang suruh perang, ya kan? Salahkan dia, saudara. Kenapa dia kok? Ya, suaminya Batseba, saudara. Uria sudah disuruh pulang, nggak mau pulang katanya. Tapi Daud sudah salah, saudara. Daud salah dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia sadar. Bahkan ketika Batseba hamil, saudara, dan anaknya kemudian dipanggil Tuhan mati, Daud pun kemudian segera dia berurap, artinya dia cuci muka dan kembali makan, menghentikan puasanya. Tujuannya karena apa? Dia tahu kalau boleh Tuhan mengampuni dosa dan anak itu boleh hidup, biarkan dia hidup. Nah, kalaupun Tuhan tidak, Tuhan punya rencana yang lain, ya aku tetap bersyukur, bersukacita karena Tuhan. Ya saudara, jadi Daud ini, saudara, orang yang sangat jujur, saudara, jujur dan tulus hatinya. Ya, waktu dia dosa, dia tidak tutupi dosanya, dia segera datang kepada Tuhan, sekalipun lewat teguran Nabi Nathan, saudara. Nah, kalau hari-hari ini, saudara, ada teguran, tentu, saudara, kita harus hidup dalam kekudusan. Itu the first. Yang pertama, ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam firman. Tapi namanya juga manusia. Daud pun pingin terus hidup dalam kekudusan, tetapi juga kilaf dia. Waktu dia kilaf, dia berdosa, dia bertobat, datang kepada Tuhan. Dia tidak mau bersembunyi terlalu lama, karena dosa itu gak enak, saudara. Ada orang yang bersembunyi di balik dosa dan menikmati. Sebenarnya gak enak loh, saudara. Hidup di dalam bersembunyi di balik Tuhan, bersembunyi dari Tuhan itu gak enak loh. Hati kita takut, was-was. Ada badai, ada bencana, was-was, gimana nanti aku mati, kita was-was. Kembalilah kepada Tuhan, dia punya kasih setia. Daud menyandarkan hidupnya, kenapa dia mau segera kembali kepada Tuhan, bertobat, karena sudah dia tahu bahwa janji kasih setia Tuhan tidak pernah hilang, ya. Dan kemudian dia percaya bahwa pengurapan Tuhan tidak pernah hilang dalam hidupnya. Dia tahu bahwa ketika Tuhan pelihara janjinya, kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan akan selalu ada. Yang terjadi adalah mari kita kembali. Daud pun kembali kepada kasih setianya. Nah, Ethan menuliskan bagaimana respon Daud, saudara. Dan Daud, saudara, hidup yang dikatakan hidup berkenan. Hidup berkenan artinya bukan hidup yang sama sekali tidak berdosa. Gak ada, saudara, orang yang sama sekali tidak berdosa. Baru ketemu istri aja udah marah, ya toh. Sudah salah mengerti, salah tangkap, miskomunikasi, itu aja udah dosa, sudah ada salah. Tapi Tuhan tahu kita. Tapi Daud ini merespon. Dia datang kepada Tuhan. Aku orang biasa, tidak mampu Tuhan. Aku perlu roh-Mu, aku perlu firman. Orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan memerlukan roh Tuhan dan aturan Tuhan yang disebut firman. Tanpa firman, saudara,
kita akan hidup seolah-olah bebas, tetapi sebenarnya hidup menuju kebinasaan. Hidup di dalam aturan firman Tuhan memang mengikat. Kemerdekaan yang mengikat artinya kemerdekaan yang tunduk taat kepada Tuhan. Ikatannya adalah taat kepada firman Tuhan. Sehingga kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, ada orang bersaksi, "Mas, kenapa ya? Kemarin tak saksi kayak di doa pagi. Kok saya juga heran. Ada orang gak pernah di swab sekali langsung positif. Ada di swab beberapa kali negatif. Ada yang sakit ya, sudah diusahakan dengan baik, meninggal juga. Ada yang dibiarkan aja, saudara, begitu sembuh, ya toh. Saudara, dia pun berkata, saya ini swab 50 kali lebih, Mas, tapi negatif terus sih, Mas. Wah, saya sudah swab, saya berkata saya swab 2 kali tapi negatif. Saya masih berpikir baru 2 kali, bagaimana kalau 10 kali? Nah, ini 50 kali lebih, saudara, swab negatif terus. Wah, saya cuma berkata, itu kasih setia Tuhan. Kamu anak Tuhan, kamu jadi biji mata Tuhan. Apapun yang terjadi tidak perlu kita menghakimi yang lain. Tuhan punya garis dan ketetapan masing-masing. Saudara, saya berkata pada dia, kasih setia Tuhan menunjukkan yang namanya itu satu perkenanan dan membawa kita untuk mengalami yang namanya lebih lagi. Untuk kita menunjukkan kasih setia Tuhan, bersaksi kepada banyak orang di luar sana, sehingga mereka mengenal kasih setia Tuhan dalam karya keselamatan Kristus. Kasih setia Tuhan artinya juga untuk membawa kita makin hidup dalam kekudusan, membawa hidup dalam perkenanan, hidup dalam janji Tuhan, hidup dalam next level, hidup dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita, hidup dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maka merespon dengan benar seperti Daud. Saudara, itu yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan yang dialami oleh Daud ini tidak lumrah, saudara, tidak wajar. Ya, kalau kita melihat ya, Daud, saudara, bagaimana Tuhan mendudukkan dia di tahta, bagaimana bahkan keturunan generasi demi generasi dicatat. Bahkan ketika Raja Israel memberontak, Tuhan masih memberikan janji kepada mendudukkan tahtanya lewat raja-raja Yehuda. Ketika Yehuda dibuang ke pembuangan pun masih dipelihara garis keturunan yang raja-raja Yehuda. Saudara, gak lumrah, gak wajar. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati Daud. Hari ini Tuhan ingin melihat hati kita, melihat kita, apa keadaan kita. Kalau kita sudah melayani Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apakah kita berhenti? Apakah kita biasa-biasa dan menjadi orang yang terbiasa, sekedar terbiasa? Tidak, saudara. Daud ketika dia melayani Tuhan, dia ingin lebih lagi. Bahkan yang lebih lagi ngeri apa? Waktu dia menyembah Tuhan, dia lepas semua baju kebesarannya, saudara. Ya, bukan telanjang ya, saudara. Telanjang di situ dikatakan pakai baju dalam. Kalau konsep dari Ibrani atau Israel begitu. Tapi itu dikatakan telanjang, dia pakai baju dalam, baju keluar kebesaran dilepas. Dia menari-nari dan saudara membuat dia dipermalukan orang. Tapi itu dia berikan untuk Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, saudara, memproses kita di masa sulit, ayo kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Merespon yang benar, jujur di hadapan Tuhan, sehingga kita akan alami seperti Daud. Tidak selamanya Daud dikejar-kejar Saul, ya kan, mau dibunuh. Tidak selamanya Daud dikejar-kejar Absalom. Daud ini hebatnya gini, saudara, hebatnya di mata Tuhan ya, bukan di mata manusia. Karena dia apa? Dia bersandar sama Tuhan. Dia seorang raja yang tidak, saudara, tidak semena-mena atau tidak semau-maunya menjadikan kekuasaan atau fasilitas yang dia punya sebagai seorang raja. Waktu diberontak Absalom, enggak apa-apa, aku kehilangan tahta. Itu sudah penak banget uripe, saudara. Saya kok melihat Daud memang ada di dalam kematian, bahaya lembah maut setiap hari, dia katakan, dikecam dan lain sebagainya. Tapi saya lihat kok dia enggak maksudnya enggak masalah gitu kehilangan fasilitas, enggak masalah gitu kehilangan tahta, karena dia tahu Tuhan yang punya.
saudara, justru dia mengalami next level, naik kali lipat, 2 kali lipat. Saudara, kalau saudara hari ini digerakkan Tuhan untuk memberi lebih lagi, jangan tahan. Saudara digerakkan Tuhan, diproses kuat, mungkin dalam pekerjaan saudara ada rencana Tuhan yang besar untuk engkau mau dipakai Tuhan next level dalam hidup. Jangan bersungut-sungut, tapi respon dengan benar, jujur di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga saya percaya saudara akan alami janji Tuhan yang ajaib dalam hidupmu, dan engkau akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bangkit, jangan berlarut-larut dengan masalah, jangan berlarut-larut dengan tekanan. Tinggalkan stres, depresi, masalah, tekanan, ketakutan, himpitan dalam hidup saudara. Cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, lakukan firman-Nya, alami kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup kita.